وشيخنا وتلامذة الأسماء والمؤمنين والمؤمنات خصوصا جميع المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita baca surat Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, salah satu doa yang menyatukan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Ini bisa kita tiru, yaitu antar orang tua dengan anak, antar suami dengan istri bisa saling berbagi ilmu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau mengajari doa kepada Sayyidah Aisyah. Ini doanya dibaca setiap selesai sholat subuh. Jadi ibaratnya orang memulai hari dengan doa ini. Ibaratnya kita ini setiap hari punya visi misi. Visi misi hidup setiap hari bisa dirumuskan dalam doa Rasulullah yang diajarkan ke Sayyidah Aisyah. Ini ada 3 permintaan. Pertama, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ini permintaan pertama. Permintaan kedua, wa as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Ini permintaan kedua. Permintaan yang ketiga, wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa asta'iduka mimma sta'adaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita li min amrin faj'al 'aqibatahu rasyad. Nah, ini doanya. Mungkin kalau dibaca ya 1-2 menit bisa. Yang penting mari kita urai maknanya. Yang pertama adalah, ya Allah, aku minta kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, baik yang aku ketahui maupun yang belum aku ketahui. Jadi hadirin rahimakumullah, ada hal-hal yang bisa jadi menurut kita hari ini baik, tapi ternyata menurut Allah itu enggak baik. Contohnya apa? Mungkin bagi sebagian orang makan terus itu nyaman, makan terus tiap hari makan. Pokoknya tiap hari pagi makan, siang makan, malam makan. Ini menurut hitungan ternyata baik. Menurut pertimbangan manusia baik. Sedangkan kalau puasa itu justru dianggap menyiksa diri sendiri. Ini kelihatannya. Sehingga ada orang yang kalau puasa
itu merasa kesulitan. Kalau jenengan cuma suruh milih, biasanya mana? Apakah makan atau puasa? Kalau orang yang nggak terbiasa puasa lebih milih apa? Lebih milih makan. Kenapa? Karena lebih nyaman. Tapi kalau bicara masa depan, justru yang baik itu puasa, terutama pada momen Rajab, Sya'ban, lebih-lebih Ramadan. Kemarin hari pernah saya sampaikan bahwasanya fadilah puasa di bulan haram seperti Rajab itu satu puasa setara dengan 30 hari di luar bulan haram. Lah satu kali puasa Ramadan sama dengan 30 hari puasa di bulan haram. Jadi konjenengan kemarin tutup puasa Rajab hari 1 sampai 30, pahalanya sama dengan satu kali puasa Ramadan. Makanya ini mungkin bagi ibu-ibu atau keluarganya yang perempuan yang masih belum mengqadha puasa Ramadannya, disegerakan untuk mengqadha puasanya. Beda kalau Sayyidah Aisyah. Kalau Sayyidah Aisyah itu memang punya gaya tidak mau mengqadha puasa kecuali Sya'ban. Tapi bukan males. Nah, kalau Sayyidah Aisyah ini motivasinya bukan males. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah itu menunda qadha Ramadan. Dia Rasulullah sewaktu-waktu punya kebutuhan biologis bisa menggauli Sayyidah Aisyah. Itu jadi tanpa perlu izin. Soalnya kan nanti kalau misalnya menurut para ulama ini saking tidak inginnya Sayyidah Aisyah membuat Rasulullah ini gelo atau kecewa, sampai-sampai tadi beliau tidak mau mengqadha Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Nah, mungkin beda motivasinya. Ada orang muslimah yang belum juga mengqadha puasa Ramadannya, bukan karena ingin menyenangkan suami, tapi memang lebih karena malas. Jadi nggak boleh niru. Saya mau niru Sayyidah Aisyah qadhanya tiap Sya'ban. Tapi seandainya kita telat, nggak apa-apa. Jangan sampai nanti kita telat mengqadha puasa Ramadan masuk ke Ramadan berikutnya. Ini hadirin rahimakumullah. Lalu yang kedua, misalnya manusia itu kalau disuruh milih ngasih bantuan saudaranya, tetangganya atau temannya 1 juta, atau merenovasi rumah harga 10 juta, mana yang lebih terasa ringan? Bantu atau renovasi? Padahal kalau di dalam hadis disampaikan semua yang dikeluarkan oleh orang Islam itu berpahala illa fil bina, kecuali kalau dipakai membangun. Jadi nggak ada pahalanya orang merenovasi rumah, itu nggak ada. Tapi tadi manusia apa? Nalurinya lebih menyukai merenovasi rumahnya daripada menolong saudara, tetangga atau keluarga. Nah, ini mana yang lebih baik? Ternyata di akhirat nanti yang lebih baik justru memberikan pertolongan. Nah, ini contoh-contoh ada kebaikan yang bisa jadi hari ini terasa tidak baik, tapi justru nanti di akhirat itu kelihatan terbukti sangat baik. Sholat juga demikian. Dulu ini kalau kita bicara Rasulullah itu dulu sempat berpikir bahwasanya strategi dakwah di Madinah caranya adalah menarik minat kaum Yahudi. Lah kaum Yahudi ini kiblatnya di Masjidil Aqsa. Akhirnya Rasulullah minta sholat tidak lagi menghadap ke Masjidil Haram, tapi menghadap ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Diduga beliau baik, menurut ijtihad beliau
baik. Ternyata setelah 16 bulan atau 17 bulan tidak ada perkembangan apa-apa. Cuma kaum Yahudi malah menyindir. Itu loh, lihat agama Muhammad, kiblat saja gak punya, harus apa? Nyewa, ngontrak kiblatnya orang. Padahal tujuannya Rasulullah tadi apa? Menarik minat kaum Yahudi agar masuk Islam. Ternyata apa yang diduga oleh Rasulullah baik, ternyata justru tidak baik, dalam pengertian tidak membawa dampak yang besar. Dari sinilah kemudian Rasulullah minta, ya Allah, mau fawali falan waliyannaka qiblatan tardoha. Selanjutnya setelah Rasulullah bolak-balik menengok ke langit, Rasulullah ini malu minta ke Allah. Rasulullah ini malu minta ke Allah, tapi beliau bolak-balik menengok ke langit. Bukan berarti Allah di langit, tapi bolak-balik menengok ke langit. Kemudian qad nara taqullu wajhika fis sama. Rasulullah itu bolak-balik menengok langit. Nah, karena itu pada bulan Sya'ban kiblat dipindah dari Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram. Jadi dari sini apa yang perlu kita benahi, hadirin rahimakumullah? Mungkin dalam perjalanan hidup kita ini ada sesuatu yang selama ini menurut kita baik. Mari kita pikirkan lebih jauh, kita renungkan apakah memang baik. Kalau memang baik, dia akan dilanjutkan. Tapi kalau memang tidak baik, momen Sya'ban adalah momen berubah haluan. Ibaratnya orang kalau sudah tersesat, jangan sekalian, malah semakin jauh tersesatnya. Kalau sudah sadar tersesat, kembali ke jalan utama, biar tidak terlalu sesat. Disinilah kenapa Allah ngasih kesempatan pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini oleh para ulama salah satu fungsinya adalah kita berdoa, berikhtiar agar haluan hidup kita menjadi lebih baik. Kalau semula haluan hidup kita kurang baik, di bulan Sya'ban kita minta agar hidupnya menjadi lebih baik. Salah satu ikhtiar yang diajarkan para ulama seperti Yai Soleh Darat itu yang membaca surat Yasin 3 kali. Itu nanti ada beberapa amalan yang bisa kita amalkan. Lalu yang kedua, tentang hal-hal buruk. Rasulullah itu melarang orang tua untuk menganak-emaskan salah satu anak. Itu tidak boleh. Apa kata Rasulullah? Kamu tidak tahu siapa di antara anakmu itu nanti yang bermanfaat. Kita ini kadang sebagai orang tua, ketika melihat anak itu hanya tergantung pada sikapnya hari ini. Tidak tahu sikapnya di masa depan. Tidak tahu. Kelihatannya baik-baik saja, ternyata di masa depan malah perilakunya buruk. Tapi ada juga yang hari ini kita lihat ada anak sekolahnya malas, ininya malas semua. Tapi justru ketika orang semakin tua, anak tadi semakin oleh Allah dapat hidayah baru. Nah, di sini kita tidak tahu siapa orang yang baik, yang buruk hari ini, siapa orang yang buruk di masa depan. Ini kita minta pertolongan Allah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu di masa depan, nomor satu kalau dalam keluarga itu jangan menganak-emaskan anak. Ada seseorang itu ngasih makanan atau sesuatu ke anaknya. Oleh Rasulullah ditanya,
Apa kamu ngasih bagian yang sama ke yang lain? Oh tidak, oh kalau gitu jangan kamu kasih anak. Jadi kalau ada si ayahnya tadi mau ngasih sesuatu, ternyata anak yang lain nggak dikasih. Ini kan berarti apa? Emaskan salah satu. Karena sekali lagi kita tidak tahu siapa di antara anak kita nanti yang justru memberi manfaat lebih banyak, terutama pada saat kelak kita meninggal dunia. Lalu yang kedua, karena kita tidak tahu nasib manusia selama belum meninggal dunia, jangan mudah dikomentari. Jangan jadi generasi wailul likulli humazatil lumazah, menghina secara terang-terangan maupun menghina secara sembunyi. Kita tidak tahu masa depannya. Sering saya ibaratkan kalau kita lihat film, sebelum film belum berakhir, belum tentu pemeran di situ yang kelihatan buruk di akhir film tetap buruk, belum tentu. Yang kelihatannya di awal film baik, justru kadang di akhir film malah justru dialah yang berperilaku buruk. Dari sini Rasulullah mengajarkan kita, terutama jelang Isra Mi'raj. Jelang Isra Mi'raj itu Rasulullah itu sempat pergi ke singgahan terakhir beliau sebelum Isra Mi'raj itu ke Taif. Nah di Taif itu kan beliau dilukai, dilempari. Tapi saat itu ada satu orang yang masuk Islam, namanya Al-Addas. Al-Addas ini salah seorang sahabat, beliau orang Nasrani. Walaupun beliau disiksa, ternyata kehadiran beliau ke Taif ada juga hasilnya, yaitu ada satu orang yang masuk Islam namanya Al-Addas Al-Ansori. Orang An-Nasrani, bukan An-Nasrani, Al-Addas An-Nasrani. Orang Nasrani yang berubah jadi orang Islam, jadi mu'alaf. Rasulullah ketika diperlakukan buruk, beliau mengajarkan kepada kita, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah karena mereka masih belum mengerti. Jadi kalau ada orang yang berbuat buruk, jangan kita nambahi komentar buruk. Jangan kita jadi ikut-ikutan apa? Nah, kita jaga pesan Rasulullah, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita belum bisa berkomentar baik, ya kita dulu diam. Katanya Sayyidina Ali, penyesalanmu ketika engkau menahan ucapan itu lebih sedikit daripada seandainya engkau melepaskan ucapanmu yang buruk tadi. Karena sering kadang orang ikut-ikutan mencemooh tadi, ternyata kecelik, ujung-ujungnya orang yang dulu diduga buruk di penghujung usia malah jadi orang yang baik. Ini kan kita nyata. Maka ini adalah panduan pertama. Panduan kedua, hadirin rahimakumullah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Ya Allah, saya minta surga. Lah surga itu sarananya ada 4 tadi, qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Ada 4. Gimana sarana menuju surga? Nomor 1 qaul. Qaul itu apa? Ucapan. Apa ucapan yang bagus? Salah satunya Al-Quran. Dalam kitab Tanwirul Ma'ali, karyanya Kiai Haji Dalhar Watu Congol, yang makamnya itu di Gunung Pring. Mungkin kalau jangan ke depan ke Gunung Pring atau ke Raden Santri sana, situ ada makam kiai namanya Kiai Haji Dalhar. Beliau itu seorang waliullah. Beliau itu Thariqat Syadili. Beliau itu nulis kitab Tanwirul Ma'ali fi Manaqib Abdul Hasan Asyadili. Beliau nulis kitab tentang profilnya Hasan Asyadili. Hasan Asyadili ini adalah tokoh yang hebat karena beliau pernah berdoa, ya Allah, semoga semua wali kutub setelahku itu punya hubungan dengan Thariqat Syadili.
oleh Allah dikabulkan, sehingga wali-wali kutub setelah Hasan Asyadili tadi semuanya aliran thariqatnya itu Syadili. Itu salah satu isi kitabnya. Nah, dalam kitab Tanwirul Ma'ali tadi, Habul Hasan Asyadili ngajarkan kita yang qaul mendekat ke surga. Ada 4. 1. Kalau kalian ingin mulut kalian jujur, perbanyaklah baca surat Inna anzalnahu fi lailatil. Itu disuruh baca 70 kali. Yang dimaksud banyak itu 70. Jadi banyak itu bukan 10, tapi banyak itu apa, memperbanyak itu di situ artinya berapa? 70 kali. Kalau kalian ingin ikhlas, mungkin kita saat jadi guru, jadi pengusaha, jadi apa, bisa jadi riya, sum'ah dan yang lain-lain, biar hati kita ikhlas. Salah satu yang sering dibaca apa? Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Saking ikhlasnya, kata ikhlas nggak ada di dalam surat Al-Ikhlas. Di surat Al-Ikhlas. Ketiga, siapa yang ingin dipermudah rezekinya, baca surat Qul a'udzu birabbil falaq. Diperbanyak, berarti diperbanyak tadi 70 kali. Satu lagi, siapa yang ingin terhindar dari hal-hal yang buruk, maka perbanyak baca surat Qul a'udzu birabbil falaq. Loh, sebenarnya surat-surat ini sering kita baca, tapi mungkin kadang kita kekurangan apa? Motivasi untuk membaca. Sehingga membaca Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa kamu baca? Pas tahlilan. Kalau tahlilan kan mau tidak mau harus baca apa? Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tapi tidak ada tujuan lain kan. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, kita bisa ngamalkan. Apakah setiap hari? Ya bebas. Kita boleh setiap hari kalau mampu, kalau nggak mampu, minimal kita tahu apa fungsi dari surat-surat tadi. Oh, surat Qul huwallahu ahad itu mengingatkan saya agar ikhlas. Surat Qul a'udzu birabbil falaq mengingatkan saya bahwa Allah itu bisa memudahkan rezeki. Surat An-Nas itu mengingatkan saya Allah bisa melindungiku. Dan baca surat Al-Qadar mengingatkan kita agar tidak mudah berbohong. Ini beberapa manfaat dari qaul. Qaul ini apa? Ucapan. Termasuk nanti setiap ada hilal baru. Kalau kemarin sudah lewat ya, mungkin nanti kalau ada hilal baru yaitu Ramadan, di situ juga ada, nanti bisa dicek doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah saat ada hilal. Apa yang perlu dibaca? Tentu doa yang populer hari ini adalah Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini juga bisa kita amalkan. Nah, salah satu ayat yang penting turun pada momen Sya'ban adalah ayat perintah sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Orang yang bersolawat ini istimewa. Kalau jenengan disuruh milih ini, ziarah ke makam Rasulullah sekali tapi nggak pernah sholawat, atau setiap hari selama setahun diberi kesempatan oleh Allah baca sholawat tapi nggak ke Mekah, pilih yang mana? Pilih. Kalau kita milih yang penting sholawatnya. Kenapa? Karena dalam hadis orang yang paling dekat dengan aku adalah yang paling banyak sholawatnya. Kadang ada orang tiap hari sholawat, habis sholat sholawat, habis ini sholawat, nganggur sholawat, tapi oleh Allah ditakdir belum punya dana untuk pergi haji umroh. Loh, ada orang yang pegawainya korupsi dan yang lain-lain nggak pernah baca sholawat, tapi punya banyak uang, ditakdir bisa pergi kemana? Makam Rasulullah. Kalau yang saya pahami, insya Allah sesuai hadis tadi,
siapa yang paling mulia di sisi Allah? Bukan yang menziarah itu, tapi siapa yang banyak bersolawat kepada. Sehingga sekalipun kita belum berkesempatan untuk misalnya belum berkesempatan untuk ziarah ke makam Rasulullah, tetap seneng, nggak kecewa. Masa saya sudah sholawat sejak dulu nggak dikasih. Itu berarti Rasulullah yang ke rumah kita. Lebih suka mana, dengan bertamu atau ditamoni? Ya dua-duanya suka ya. Tapi tadi kita kadang motivasinya kalau ke makam Rasul kadang bukan faktor cinta, kadang ingin wisata, ingin apa, ya, macam-macam lah untuk tujuan. Tapi kalau tadi kita sholawat, itu insya Allah benar-benar murni rasa cinta. Nah ini yang perlu kita tanamkan. Qaul, ucapan ini bisa kita jadikan sebagai sarana menuju surga. Yang kedua, amal. Apa amal yang paling baik itu? Amal yang sesuai dengan situasi kondisi. Kullu ya'malu ala syakilati. Amal itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Lah setan itu punya 3 cara yang menggoda kita terkait amal. Nomor 1 apa? Meninggalkan amalan. Contohnya apa? Kita itu sudah kepingin ngasih sesuatu, ada pengemis lewat, di hati kita terbersit, saya mau ngasih. Kok tiba-tiba di hati kita terbersit ucap, nggak usah, nggak jadi. Ucapan nggak jadi itu berasal dari setan. Kenapa? Wong tadi sudah punya niatan baik kok digagalkan di tengah jalan. Nah, setan itu salah satu bentuk godaannya menggagalkan. Ada orang, saya besok tak puasa Sya'ban. Lo pagi-pagi kok lihat makanan, oh iya nggak jadi, besok saja. Berarti apa ini? Punya niat tapi apa? Itu kita hati-hati. Jangan-jangan itu godaan setan itu membuat kita gagal beramal. Nah, mungkin ini kita latih gitu. Orang sudah punya komitmen menghadiri pengajian atau apa, lalu hujan datang dan yang lain-lain, kemudian muncul rasa malas dan yang lain-lain. Itu semua juga bagian dari godaan setan. Yang kedua itu menunda-nunda. Nah, menunda-nunda ini juga bagian dari godaan setan. Orang sudah punya motivasi berbuat amal soleh. Dalam hadis itu dikatakan badiru bil a'mali sholihah. Kalau punya amal soleh segera lakukan, karena sebentar lagi akan muncul fitnah yang gelapnya seperti kegelapan malam. Artinya apa? Terkena godaan tadi. Nah, salah satu bentuk penundaan yang sering terjadi itu masalah sholat. Nanti sudah akhirnya sudah sampai mepet baru. Nah, ini kan kurang baik. Menunda-nunda. Apapun itu menunda-nunda. Kalau sudah waktunya ya jangan ditunda-tunda. Karena semakin kita menunda, misalnya dapat tugas dari sekolah, dari kampus, dari siapa, ya jangan ditunda-tunda. Kita saja diajari Rasulullah doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah, kasal ini salah satu penyebab orang menunda. Nah, ini kita berdoa menunda-nunda. Satu lagi yang gak kalah pentingnya, tergesa-gesa. Contohnya apa? Belum halal, belum qabil tu nikah kok sudah ciuman. Nah, ini kan berarti apa? Tergesa-gesa sebelum waktu, apalagi sampai hamil duluan. Nah, itu berlebih. Itu dari setan tergesa, belum waktunya. Hanya gara-gara sudah dikhitbah, kita sudah lamaran pasti akan lanjut ini, ya belum tentu. Ya, segala sesuatu tadi jangan tergesa-gesa sebelum waktu. Termasuk ini, ada orang tahu belum punya kemampuan untuk pergi umroh, lalu karena tergesa-gesa ditawari kredit umroh, terus saya ambil kredit, apa-apa hutang-hutang. Ya jangan, kalau kita belum mampu
Allah tidak nuntut orang yang belum punya dana disunahkan untuk tidak. Mungkin kalau haji masih bisa dipertimbangkan ya, karena mempertimbangkan haji itu kalau nggak cepat-cepat daftar masa tunggunya semakin lama. Dengan keyakinan insya Allah saya bisa melunasi dalam waktu sekian. Tapi kalau umroh dan yang lain-lain sebaiknya jangan tergesa-gesa sebelum waktu. Kalau sudah waktunya baru dia. Khawatirnya itu hanya dari godaan syaitan. Ini dari segi amal. Nah, Quran ini mengatakan la tubtilu a'mal. Jangan kalian batalkan amal kalian. Salah satunya tadi. Lah amal yang terbaik itu amal yang sesuai. Sekarang contoh yang sederhana gini. Ini kalau kaum laki-laki. Kalau kaum laki-laki itu waktu khotib sedang khutbah, sedangkan dia jadi jamaah, apa amal yang paling bagus? Zikir atau dengarkan khutbah? Saat itu yang dengarkan khutbah yang paling bagus, bukan berzikir. Walaupun zikir itu bagus, tapi khusus pada momen itu justru kalah dengan. Nah sekarang bulan Sya'ban, apa waktu yang paling zikir yang paling bagus di bulan Sya'ban ini? Tentu saja sholawat. Kenapa? Karena sholawat turun di bulan Sya'ban. Ini yang perlu kita lakukan. Nah puasa ya puasa Sya'ban. Surat apa yang perlu kita baca? Misalnya di bulan Sya'ban surat Ad-Dukhan. Itu beberapa kita menyesuaikan. Satu lagi hadirin rahimakumullah, ketika ada orang kok dia belum mampu, ada orang protes, kenapa kok dia tidak bisa sedekah seperti orang kaya. Malah oleh Rasulullah disuruh baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33. Orang kaya sedekah pahalanya setara dengan orang miskin baca itu. Tapi tidak boleh dibalik. Nah kalau dibalik yang kaya saya amalnya zikir saja, nggak usah ahli zikir tapi medit tidak tepat kalau orang kaya. Orang kaya itu ya amal solehnya ya pakai dananya sedekah. Jangan sampai kita kayak tamsil di Isra Mi'raj itu, ada sekelompok orang yang oleh Allah itu dipaksa makan buah zakum. Mungkin kalau bahasa kita ini buah durian, tapi nggak dikupas, langsung disuruh nelan, langsung dipaksa nelan, dan itu panas. Itu kan gimana rasanya? Ini loh, kamu beruntung di dunia itu semua hartamu kamu makan sendiri nih, makan sendiri semua, dikasih tadi dikasih apa? Durian kecil suruh makan terus. Ya itu ibaratnya orang yang hidupnya kaya tapi hanya dimakan sendiri. Jadi beda kalau orang miskin apa kalau nggak bisa sedekah zikir tadi subhanallah 33 kali itu sama pahalanya dengan orang kaya yang sedekah. Karena tadi Rasulullah diprotes oleh orang miskin, ya Rasulullah, mereka orang kaya bisa sedekah, kami nggak punya uang. Oleh Rasulullah dikasih ijazah. Jadi amal itu yang sesuai. Nah, kalau jadi siswa apa amal yang sesuai? Ya belajar. Nanti kalau jadi istri, lalu apa? Kalau jadi suami apa? Itu semua ada amal solehnya masing-masing. Dan itu namanya amal yang terbaik. Yang ketiga hadirin rahimakumullah, niat. Nah niat nih. Tadi ada qaulin wa amalin, lalu waniyat. Ini dalam Al-Quran seperti ini. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah. Kita itu kalau hidup jangan banyak hitung-hitungan. Kalau banyak hitung-hitungan, umumnya kita akan kena fitnah. Ini sering kalau yang saya alami ini profesi guru. Kalau profesi guru kok hitung-hitungan mesti kena fitnah. Saya berangkat dari sini ke sana sudah didik sekian jam,
masa gajinya kalah dengan kuli. Model-model seperti ini apa? Karena sudah perhitungan tadi. Saya sudah susah payah kerja, masa tak kasihkan ke orang lain. Nah, model-model seperti ini yang membuat orang itu tidak bisa istiqomah dalam kebaikan. Termasuk ini berbuat baik ke tetangga. Saya ini sudah berbuat baik ke tetangga, kok tetangga tidak berbuat baik kepada saya, sudah saya nggak usah berbuat baik. Nah, makanya dalam Quran dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro falyukrim doifahu falyakul khairon aw liyasmut. Seringkali dalam hadis itu motivasi orang berbuat baik itu ya lillahi ta'ala tadi, bukan karena ada kepentingan, apalagi hitung-hitungan. Kalau ada kepentingan, kita sudah berbuat baik. Ada orang tiap waktu kita kasih sedekah, ternyata dia waktu kita mintai pertolongan nggak mau. Loh, saat kita kecewa, bisa-bisa kita nyebut-nyebut kebaikan yang pernah kita. Loh, saya pernah ini pernah. Padahal dalam Quran jelas, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu gagalkan pahala dengan mengungkit-ungkit kembali kebaikan. Kadang ada seperti itu. Tapi kalau ada orang motivasinya tadi lillahi ta'ala, kita sudah berbuat baik ke orang lain, tapi orang lain tetap tidak berbuat baik ke kita, ya kita tenang-tenang saja. Saya berbuat baik itu urusannya dengan Allah, orang berbuat buruk ke saya itu urusan dia. Saya berbuat baiknya itu karena apa? Saya kontraknya bukan dengan sesama manusia, kontraknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ketika ada ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, penuhilah janji-janjimu. Kenapa kamu kalau datang ke kantor kok selalu tepat waktu, kalau pulang tidak pernah? Ya karena nanti saya ini ngikat janjinya bukan sama kantor, saya ngikat janjinya bukan sama perusahaan, tapi apa? Janjinya sama Allah. Allah nyuruh apa? Aufu bil uqud, penuhilah janji-janji. Loh, kalau kita seperti ini motivasinya, saya berangkat itu ya sesuai waktu, pulang juga sesuai waktu. Ada satu hadirin rahimakumullah, mungkin ini sedikit sama gitu. Dalam kitab Ikhya itu ada kaum yang oleh Allah diridhoi. Ada hadis qudsi, Allah itu berkata kepada malaikat, itu loh orang-orang yang aku ridhoi, dan mereka ridho kepada. Para malaikat tanya, ya Allah, apa tanda-tanda mereka? Nah, ini yang perlu kita amalkan. Mereka itu kalau siang seperti penggembala kambing, kalau sore mereka pulang layaknya burung, kalau malam mereka fokus ibadah. Wah, ini gaya hidup sehat ini. Kalau siang waktunya kerja ya, kerja, sore waktunya pulang ya, Pak. Ya pulang, tapi malam tidak dipakai kelayapan tadi, dipakai pakai ibadah. Nah, ini yang diridhoi oleh Allah. Nah, ini yang bisa kita amalkan dari segi tadi niat. Kita jaga niat agar niatnya bukan karena hitung-hitungan, bukan karena kepentingan. Dan yang terakhir dari tadi adalah i'tiqad. I'tiqad ini apa? Keyakinan, husnudzon. Salah satu yang perlu kita jaga ini adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan suudzon. Katanya Imam Syafi'i ya, kalau Allah ngasih bala atau musibah ke orang zalim, itu tujuannya adalah adab, bukan azab ya, tapi adab. Adab itu ada pendidikannya. Jadi mungkin kalau suatu ketika kita berbuat kezaliman, mungkin ada sesuatu perilaku yang gak baik, kalau tiba-tiba kita kena musibah, mungkin waktu naik kendaraan kalau tiba-tiba banyak bocor, kalau habis kita melanggar lampu lalu lintas, itu kan berarti kita berbuat zalim. Kok ternyata apa? Tadi banyak meletus, maka itu anggaplah sebagai adab.
Adab itu apa? Pendidikan. Ada sifat kita yang kurang. Bukan azab ya. Kalau azab itu apa? Siksa. Insya Allah umat muslim itu tidak akan disiksa selama di dunia. Karena dalam Quran disampaikan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah itu nggak akan mengadab umat muslim selama Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita. Dan Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita. Buktinya apa kalau Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita? Buktinya kalau kita waktu tahiyat bacanya bukan assalamu alaihi, tapi apa? Assalamu alaika. Salam kepadanya berarti orangnya nggak kelihatan. Tapi kalau salam kepadamu orangnya apa? Kelihatan. Itu oleh para ulama diartikan assalamu alaika. Itu artinya apa? Rasulullah itu masih hadir di dunia. Buktinya yang lain banyak waliullah yang sering ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah contoh Rasulullah ada di tengah kita. Karena Rasulullah ada di tengah kita, insya Allah umat Muslim nggak mendapatkan azab. Yang ada adalah adab akhlaknya yang diperbaiki. Dan sebagai penutup doa dari Sayyidah Aisyah ini adalah ini yang paling bagus saya kira doanya. Kalau jenengan bingung doa apa, doa sederhana, ya Allah, saya minta hal-hal baik yang diminta Rasulullah, berlindung dari hal-hal buruk yang diminta oleh Rasul. Kan enak itu kalau kita apa minta ikut Rasulullah, apa yang beliau minta saya juga minta, yang diminta perlindungan kita juga minta. Itu kan paling mudah itu ya. Ini doa yang mencakup semua. Apa permintaan Rasulullah yang utama? Salah satu permintaan Rasulullah yang utama misalnya dalam Quran itu banyak doa-doa Rasulullah. Misalnya Rasulullah itu berdoa Rabbi zidni ilma, ya Allah berilah aku. Lalu Rasulullah itu kalau dalam surat Al-Isra berdoa Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Itu juga doanya Rasul. Itu doanya Rasulullah banyak. Maka dengan kita membaca doa tadi, kita berarti apa? Meminta apa yang diminta oleh itu langsung enak. Dan ini yang penutupnya di sini ini cukup bagus ya. Allahumma wa ma qadaitani min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Ya Allah, qada apapun yang terjadi padaku hari ini semoga menjadikanku sahabat hidayah dapat terwujud. Jadi kalau hari ini kita mengalami qada tertentu yang mungkin kita tidak menduga, maka semoga itu menjadi pembelajaran, pendewasaan agar kita menjadi semakin baik. Saya kira itu semoga ada guna dan manfaat. Monggo kalau ada yang ditanyakan sebelum diakhiri doa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukumnya misalnya mengqadha puasa terus belum selesai dan sudah datang bulan Ramadan lagi? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk amalan-amalan apa saja dan keistimewaan di bulan Sya'ban itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama niku biasanya Islam itu ramah nih. Tapi meskipun ramah, kalau kita melakukan pelanggaran itu ada namanya kifarot. Kifarot itu denda untuk menebus dosa. Lah kifarot bagi orang yang telat untuk mengqadha puasa dendanya ya fidyah. Fidyah itu kan penebusan. Tapi bukan berarti pelipat gandaan. Jadi saya tahun ini nggak sempat qadha 2 hari, berarti tahun depan saya harus qadha 4 hari. Ya enggak, ya tetap berapa? 2 hari. Tapi karena ya kalau pang kan bunga, karena ini kan kalau kita telat
cukup didenda dalam pengertian menjernihkan diri dari dosa telat tadi, kita disuruh bayar fidyah. Jadi fidyahnya ya sesuai hari. Jangan telatnya berapa hari. Kalau 1 hari ya, kalau hitungan normalnya 3,7 ons. Biasanya oleh ulama dibulatkan jadi 7 ons. Kalau yang kepingin persis ya 6,7, nggak sampai 7 ons, 6,7. Itu hitungannya ya. Karena 1 mud itu sekian ukuran. Lalu dibulatkan jadi 7 ons. Jadi kalau jenengan tidak puasa 3 hari, berarti ya tadi 7 ons kali 3 itu nanti di total. Itu diberikan di awal-awal puasa sebagai bentuk karena kita belum membayar puasa yang menjadi tanggungan. Lalu yang kedua, apa amalan di bulan Sya'ban? Ada banyak ya. Menurut Syekh Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Madhabi Sya'ban, itu memang beliau berkomentar Sya'ban itu dari kata syu'ab yang artinya cabang. Dengan demikian Sya'ban ini adalah momen di mana banyak sekali amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Satu, sholawat tadi. Sholawat ini apa? Karena Sya'ban bulan sholawat. Sholawat apa yang kita baca terserah kita. Bisa sholawat Ibrahimiyah, sholawat Nuridati, sholawat Fatih. Nah itu tidak perlu ijazah. Sholawat apapun tinggal kita baca. Silakan dibaca. Kalau yang panjang itu ada namanya sholawat Dalailul Khairat. Itu bacanya ya sekitar setengah jam. Itu harian ya, setiap harian. Hari Senin ini, Selasa ini, Rabu ini ada namanya sholawat Dalailul Khairat. Atau mungkin gini, salah satu strategi yang bisa kita pakai biar kita tidak monoton, bisa kita variasikan. Hari ini saya mau baca Tiba, besok baca Burda, besok lagi Barzanji, besok lagi Simtud Duror, besok lagi Diamul Lami, besok lagi apa tadi Dalailul Khairat, besok itu bisa. Jadi banyak jenis sholawat itu banyak sekali. Tinggal pilih. Yang kedua, puasa. Nah, puasa ini memang disarankan sampai 15 hari pertama. Tapi seandainya kita lebih setelah 15 hari pertama boleh. Yang penting tidak puasa di penghujung Sya'ban. Jadi kalau diperkirakan, ini ada perkiraan karena ru'yatul hilal kemungkinan sama, yang beda nanti waktu Idul Fitrinya yang kemungkinan beda. Yang sama, insya Allah awal puasanya sama, yaitu malam Kemis ya, Rabu malam Kemis sekitaran itu, sama seperti Muhammadiyah itu tanggal 22 nomor 21 lah itu. Selama belum masuk hari terakhir itu kita tetap masih masuk kesunahan untuk puasa Sya'ban. Nah, variasinya banyak. Bisa variasinya terus menerus 1 sampai 15. Boleh di model Senin Kemis, boleh di model Daud, terserah kita. Dan biasanya ulama itu ngambil standar 3. Ya, bulan Sya'ban 3 Pak, sebisanya berarti 3. Apa alasan ulama? Karena Pak, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Siapa yang melakukan kebaikan pahalanya 10 kali lipat. Jadi kalau kita ini puasa 3 hari, seakan-akan pahalanya dapat 30, cukup dibagi untuk 30 hari. Itu logikanya para ulama 3. Lalu yang ketiga, amalan khusus nisfu Sya'ban. Karena nisfu Sya'ban ini hari laporan tahunan, ibaratnya kalau hari Kamis itu kan laporan mingguan. Kalau laporan harian pagi sore. Nah, kalau laporan tahunan itu tadi itu di bulan di malam nisfu. Nah, karena itu kita ikhtiar sebisa mungkin memperbanyak amal soleh, doa-doa, termasuk doa yang sering kita baca di malam nisfu Sya'ban.
Dan salah satu amaliyanya yang diamalkan oleh Yai Soleh Darat juga itu adalah Yasin 3. Itu salah satu. Itu kalau khusus malam nisfu Sya'ban. Lalu yang keempat, yang paling penting bagi kita, jangan lupa bahwasanya Sya'ban itu jelang bulan Ramadan. Nah, karena jelang bulan Ramadan umumnya kita perlu sowan menziarahi kubur leluhur. Nah, malah kalau dalam bahasa Jawa Sya'ban ini disebut bulan ruah, bulan arwah. Bulan apa berarti? Bulan kita mendoakan roh leluhur atau orang tua kita, dan biasanya diwujudkan dengan cara zikir atau ini ya, ziarah ke makam keluarga. Itu yang bisa kita lakukan. Karena ini beberapa amalan nih. Untuk masalah surat-surat seperti yang tadi saya sampaikan, bisa baca surat pendek, surat Ad-Dukhan atau surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ini menurut ulama logikanya sama. Surat Al-Mulk itu ada 30 ayat, sehingga seakan-akan ini ngasih apa tiap hari dapat nih. Ada lagi yang kedua, ini yang bagus saya kira. Surat Al-Mulk ini tujuannya untuk menenangkan hati. Oleh karena itu surat Al-Mulk itu dibaca sebelum atau jelang tidur. Nah, harus waktu diranjang ya. Tidurnya jam 10 bisa dibaca jam 9, jam berapa. Yang penting sesi sebelum kita tidur kita menyempatkan jadi baca surat Al-Mulk untuk menenangkan hati. Nah, kalau hatinya tenang, mungkin tidurnya juga lebih mudah. Nah, ini beberapa amalan saya kira itu bisa diamalkan. Saya kira itu.